jadi pesonanya masing-masing. Dan aku mau rekomendasiin beberapa tempat yang hidden gem, rute ke Garut secara hidden gem. Halo kawan-kawan, welcome back to Bumi dan Langkah. Dalam edisi spesial Jawa Barat kali ini, aku akan membahas kota berikutnya, yaitu Garut. Garut ini terletak di sebelah timurnya kota Bandung, gak terlalu jauh. Dan ini bisa jadi pilihan kalian untuk short escape kalau misalkan di Bandung lagi crowded-crowdednya. Sama dengan Bandung, Garut hampir memiliki landscape yang dikelilingi oleh gunung. Makanya kota Garut ini adalah salah satu kota yang cukup adem, bisa jadi short escape juga buat kalian yang ingin lari dari penatnya kota seperti Jakarta misalkan. Dan kalau kalian tahu, Garut ini dijuluki Sponge Java karena memang dikelilingi oleh pegunungan. Dan selain itu, aku bisa bilang kalau kalian mau tahu landscape kota Bejawa di NTT ataupun Ruteng itu mirip banget sama salah satu kota di Jawa Barat, yaitu Garut. Dan kalau kalian mau ketemu miniatur dari kota-kota di NTT tapi kalian belum punya cukup budget, kalian bisa ke Garut buat cobain ini. So stop mulai, take your paper and pen, let's go, sini gue bayanin. Aku akan ngebahas rute ini sama seperti ke Bandung sebelumnya, tapi aku akan hanya ngebahas bagaimana rute ke Garut secara hidden gem. Sama seperti sebelumnya ke arah Bandung karena memang searah kalau dari arah Jabodetabek. Tapi kalau kalian dari Cidaun tadi naik ke atas ke Naringgul, ini masih terus sampai kalian nanti menemukan arah ke Cikajang. Setelah kalian menemukan arah ke Cikajang ke utara, lalu kalian bisa masuk ke Garut kota. Kenapa aku rekomendasiin jalur ini? Jalur itu sangat bernuansa alam karena di sekitarnya masih dikelilingi bukit-bukit, jalurnya masih belok-belok. Oh ya, aku rekomendasiin ini buat kalian yang suka road trip aja, yang kalian mengira bahwa jalan belok-belok itu sebenarnya tidak terlalu ekstrim. Tapi buat aku itu adalah surga dari perjalanan. Kalau kalian mau coba, karena jalur ini belum terlalu banyak dicoba oleh orang lain. Dan aku sendiri udah pernah nyoba, it's safe guys. Jadi kalau kalian mau coba, aku bisa jamin insya Allah kalian gak kenapa-napa. Kalian bisa lewat sini, nembus ke Garut kota. So next, untuk destinasi, banyak yang udah rekomendasiin, bahkan mengenal bahwa Garut adalah kota dodol dan terkenal juga dengan pemandian air panasnya. Aku mau rekomendasiin beberapa tempat yang hidden gem buat kalian warga-warga Jabar yang pengen short escape tapi gak mau ke Bandung karena terlalu padat. Kalian bisa banget ke Garut. Pertama, aku akan rekomendasiin kalian untuk trekking ke Papandayan. Papandayan tidak terlalu tinggi seperti Gunung Cikuray, Gunung Pangrango, Gunung Slamet, tapi Papandayan memiliki ketinggian yang cukup untuk para pemula yang ingin merasakan sensasi naik gunung tapi tidak terlalu capek, untuk menikmati lautan awan, keindahan sunrise, keindahan sunset, keindahan bunga edelweiss, atau bahkan hutan mati yang menjadi eksotis di Gunung Papandayan, dan juga mau camping di sana. Gunung Papandayan ini harus camping kakak? Enggak. Kalian bisa camping ataupun trekking, tergantung kalian mau enjoying ke Papandayan dari sisi sebelah mana. Aku pribadi kemarin tidak camping, tapi aku start dari memang abis subuh. Aku sudah jalan untuk kerja sunrise. Setelah sunrise di sana aku enjoy sambil sarapan, dan untungnya aku dapat lautan awan yang sulit ditemukan di gunung-gunung sekitar 1000 mdwlan gitu. Tapi Papandayan punya. Jadi kalau kalian ingin rasanya pengen lihat lautan awan, just go to Papandayan. Setelah itu aku mulai trekking tipis ke Kawah Mati. Cuacanya saat itu sangat cerah, langitnya cukup biru. Tapi buat kalian jangan lupa untuk pakai sunscreen karena matahari dan kontur Papandayan yang cukup bebatuan serta pasir. Kalau kalian nggak pakai sunscreen dengan cukup, mungkin kulit kalian bisa terbakar. Setelah itu kalian bisa expose hutan mati di sana. Kalian akan melihat bagaimana hutan-hutan tersebut tapi sudah tidak ada daun-daunnya, jadi seperti hutan mati. Kemudian kalian bisa lanjut ke Pondok Salada. Di sana ada tempat camp yang memang dikelilingi oleh banyak bunga edelweiss. Bunga edelweiss itu hanya kita temukan biasanya di gunung 3000 mdpl ke atas, dan itu pun sulit. Tapi di Papandayan hanya dengan ketinggian 1000 sampai dengan 2000 mdpl kalian bisa menikmati edelweiss di gunung ini. Jadi kalian cocok banget buat kalau mau belajar untuk ke gunung, untuk naik gunung, kalian bisa menjadikan Papandayan sebagai starting point. Tapi balik lagi, tidak ada gunung yang mudah. Persiapkan basic safety seperti jas hujan, tenda yang cukup, baju hangat, baju yang proper, sepatu yang proper, dan lain sebagainya. Jangan meremehkan sekecil dan serendah apapun gunung. So, next spot hidden gem yang akan aku ngasih tahu kalian adalah Kawah Kamojang. Kawah Kamojang ini terletak juga di Garut. Jadi guys,
Di sana kalian bisa ngelihat tempat listrik tenaga panas bumi atau geothermal. Jadi sebenarnya Kawah Kamojang ini dikelilingi sama pembangkit listrik tersebut. Jadi kalian bisa banget ngelihat bagaimana panas bumi keluar dari bumi secara langsung. Dan it's scary, but ini menjadi pesonanya masing-masing. Dan uniknya kalian juga bisa melihat banyak kawah, semacam kawah kereta api. Jadi konon katanya kawah kereta api kalau kita buang semacam puntung rokok ke dalam kawahnya, maka nanti kawahnya akan berbunyi seperti suara kereta api. Oke, selain itu kalian juga bisa menikmati pemandian air panas. Jadi selain kalian menikmati pemandian air panas di kawasan kaki Gunung Guntur, kalian bisa coba sensasi lain menikmati air panas di Garut, yaitu di Kawah Kamojang. Ini terbagi menjadi dua, ada yang private dan ada juga yang alami. Tapi aku saranin untuk kalian menikmati pemandian air panas yang alami aja, karena samping tidak harus additional bayar, kalian juga lebih alami aja gitu. Mandi air panas dikelilingi oleh alam langsung. Dan so it's gonna worth it to try. So next ada kawasan Gunung Guntur. Ini tuh sebenarnya lagi mulai banyak diekspos. Kalian bisa trekking ke beberapa bukitnya untuk menikmati pemandangan Gunung Guntur. Walaupun kalian nggak trekking ke Gunung Guntur, tapi kalian bisa menikmati bawahnya. Kalian bisa menikmati jeep. Selain itu di sebelah selatan ada Leuwi Tonjong. Leuwi Tonjong ini katanya mirip banget sama apa tuh yang di Vietnam. Nah itu dia. Aku belum pernah sempat ke sana karena ini letaknya di Garut sebelah selatan. Katanya sih di sekitar Cikajang. Tapi coba nanti kalian searching lagi dan drop di kolom komentar sebagus apa tempat itu dan worth it apa tempat itu buat dikunjungi. Karena ada satu lagi yaitu Telaga Bodas. Aku mau rekomendasiin ke kalian, tapi aku belum berani untuk rekomendasiin karena ngelihat review-review di Google bahwa katanya banyak sekali penghuni di sana dan juga belum tertata dengan baik, misalnya atau jalannya masih ada yang rusak. Jadi aku harap pemerintah pariwisata Garut untuk membenahi Telaga Bodas ini supaya nanti aku akan rekomendasiin kalian dan kita ramaikan kunjungan ke Telaga Bodas ini karena ini indah guys sebenarnya tempatnya. So itu semua tentang Garut. Kalau kalian punya another spot to escape lagi yang hidden gem di Garut, boleh tulis di kolom komentar supaya kawan-kawan Bumi dan Langkah tahu. Dan jangan lupa subscribe karena aku udah gak sabar buat ketemu kalian di episode Bumi dan Langkah berikutnya. So, bye-bye!